Tentu record yang saya share dulu ya. Oke. Nanti teman-teman bisa menyaksikan lagi recordnya kalau ada. Kalau bisa ini. Oke. Garuda, ini Garuda, Garda Rujukan Digital. Jadi Garuda itu dia adalah merek dari Ristek ya, Ristek Dikti. Jadi untuk mengembangkan beberapa publikasi hasil dari penelitian maupun buku-buku yang lainnya, mereka bisa mengaksesnya di Garuda ini. Jadi teman-teman banyak banget bisa mendapatkan referensinya daripada referensi yang harus teman-teman cari sendiri, cari di mana buku kadang nggak ketemu ya. Kalian bisa bacanya ini sampai lelah juga boleh. Oke, nah di sini portal Garuda teman-teman tinggal ketik saja subjeknya. Ini kayak saya lagi endorse gitu portal Garuda. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat berbagai banyak jenis untuk jurnalnya. Kalian hanya memerlukan kliknya di sini itu nggak perlu panjang-panjang ya. Tapi cukup dengan yang keywordnya ini loh, itu tuh yang singkat-singkat aja lah, kira-kira yang kata yang sudah mewakili semuanya gitu. Tidak harus langsung perbandingan pendidikan Islam dan Barat, nanti malah nggak ketemu kalau keywordnya terlalu spesifik gitu. Jadi lebih ke umum, cuman yang mewakili dari apa yang ingin teman-teman cari gitu. Nah, di bagian sini teman-teman juga bisa melihat coba yang di sini ada konsep fitrah perbandingan dengan teori barat dan proses pendidikan Islam. Ini kita ambil ya. Ini kayak gitu. Terus ada lagi yang paling bawah ini tadi perbandingan model pendekatan studi Islam di Timur Tengah dan Barat. Ini juga bisa kita ambil juga. Nah, ini formulasi model diskursus pendidikan Islam di Indonesia. Ini yang minggu lalu saya jelaskan ya bagaimana model pendidikan Islam khususnya yang ada di Indonesia itu nggak tahu itu modelnya integratif dari Barat atau memang dari Barat dan Timur Tengah atau memang lebih condong ke Timur Tengah atau ke Barat karena memang kalau untuk pendalaman materinya sendiri atau kita nyebutnya dengan eskalasi ya pendalaman materinya itu sangat jauh berbeda dengan maksud dari pendidikan yang ada di timur dan pendidikan yang ada di barat. Aduh, teman-teman ini bingung nih. Ini masih ada banyak lagi, teman-teman. Teman-teman bisa mengaksesnya juga. Mau judulnya lagi nggak? Ini aku ada lagi nih, beberapa jurnal lagi. Oke ya? Halo, halo. Cek, cek. Ya, Bu. Oke, sip. Coba ya, aku search lagi untuk beberapa jurnal yang teman-teman bisa mengaksesnya. Semoga ini bisa karena ini pakai pakai kuota yang dari Kemdikbud. Daerah kemana? Nggak tahu nih, coba bisa nggak? Oh, masih bisa. Nah, ini di jurnal moreraf.go.id. Yang lain masih bisa ini nggak? Masih dengar suaranya nggak? Ada yang putus-putus juga? Sip. Nanti kalau putus-putus, ya. Kalau yang putus-putus ntar, moga aja ntar yang ini bisa terupload juga sih, perbandingan pendidikan. Oke, dari materi yang saya sampaikan di minggu lalu itu ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang perbandingan lalu. Oh iya. Nge-freeze banget. Oke. Nah, ini hanya sedikit yang ada di Morera. Kalau yang Moreraf ini, teman-teman bisa melihat ada cuma sedikit banget yang Moreraf, malah ada 18 research ya untuk perbandingan pendidikan. Tapi nanti kalau kita search di PDF yang jurnal lain, kita akan banyak menemukan karena kalau Moreraf ini kan dia especially untuk Kemenak doang kan ya.
Oke, itu teman-teman bisa lihat di sini. Coba kalau kita lihat yang book-nya ya. Ada nggak kira-kira book-nya? Oke, ini referensi dari teman-teman yang bisa teman-teman baca juga. Oke. Atau di sini? Ayo. Wah, oke. Ini memang susah kalau memang saya pakai kuota yang dari Kemdikbud karena udah habis yang kuota utamanya. Oke. Saya langsung saja ya. Ini mungkin masih putus-putus di kalian, tapi semoga tadi masuknya lewat e-kampus semua ya. Jadi aman ya. Oke, menanggapi beberapa pembahasan tentang model madrasah dan sekolah Islam. Kira teman di situ bisa menyaksikan beberapa karya tulis yang saya kirim ke teman. Beberapa karya tulis yang saya kirim ke teman-teman semuanya. Coba akan barangkali bisa nih. Itu yang mikrofonnya barangkali di mute dulu ya. Ada free di sini. Ini semoga saja enggak. Kok masih ada yang suaranya putus-putus banget ya Allah. Pertanyaan kita di minggu lalu belum terjawab semua, Bu. Oke, pertanyaan teman-teman yang ada di minggu lalu belum terjawab semua. Pertanyaan yang dari sebentar. Oke. Yang tentang transnasional itu ya? Oke. Yang tentang transnasional ya? Iya, Bu. Oke. Itu pertanyaan Ayu. Iya, sama yang full day school juga itu ya. Kalau yang Ayu kemarin udah terjawab sebagian ya, Ayu ya? Oke. Udah, yang satunya kan langsung nanya di Zoom, Bu. Oh iya, benar. Yang ini teman-teman, yang untuk full day school, untuk sekolah itu tuh sebenarnya beda banget dengan model full day school yang ada di pondok pesantren ya. Kalau yang di ini nggak bisa sih, kok jadi mati? Yang ada di bagian full day school dari sekolah Islam terpadu itu memang spesialis sekolahnya dimulai dari hari Senin sampai Jumat ya. Jadi sebelum adanya mengeluarkan beberapa dari Kemdikbud juga mengeluarkan beberapa terpadu sudah melakukan model full day school tersebut. Teman-teman, mikrofonnya nyala, ada yang nyala, udah tak mute semua. Tapi kok masih ada yang freeze mantul ya? Ini sudah saya mute semuanya. Halo. Oke. Itu berbeda dengan kebijakan Kemenak kebijakan Kemdikbud yang beberapa waktu lalu sekitar tahun 2000 dikemukakan ya. Itu kalau yang tahun 2018 kalau nggak 19 yang ada demo itu loh tentang full day school, itu merupakan satu kebijakan yang memang dari Kemdikbud menyarankan hari Sabtu itu digunakan untuk melaksanakan aktivitas sekolah yang berbeda dari aktivitas-aktivitas pelajaran yang lain. Bahkan untuk
aktivitas yang berkaitan dengan art maupun aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tapi hal ini sangat berbeda sekali dengan yang ada di sekolah Islam. Itu kebijakan pemerintah memang dikhususkan agar masyarakat, agar anak-anak tetap bisa melaksanakan fungsi bersekolahnya dari pagi sampai sore, karena pada kenyataannya di waktu sore-sore hari itu anak-anak tidak banyak menggunakan aktivitas mereka untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Biasanya lebih mana-mana gitu. Tetapi justru hal ini sangat dikritik sekali oleh Kemenak, khususnya untuk Pendis Kemenak dan yang madrasah ya, madrasah diniyah khususnya, yang kelas sore itu. Karena di kelas sore itu justru anak-anak yang pasca mereka sudah melaksanakan sekolah untuk sekolah formal, kemudian sorenya mereka melanjutkan ke sekolah non formal atau sekolah yang sebagaimana sering kita lihat itu sekolah ngaji, madrasah diniyah, dan yang lain-lain. Nah, pada saat itu terjadi beberapa demo besar-besaran juga di beberapa gedung Kemendikbud maupun dinas pendidikan, baik di wilayah Semarang, kemudian di Jakarta, dan beberapa di wilayah kota yang lain. Tapi akhirnya kebijakan untuk full day school tersebut dikembalikan lagi kepada sekolahnya. Namun sekarang yang saya tahu justru malah banyak di sekolah yang menerapkan model full day school ya. Nggak tahu, padahal mereka sangat mengklaim sekali untuk bisa lepas dari full day school, tapi malah justru dari yang di bawah Kemenak, lembaga-lembaga di bawah Kemenak justru malah mengagendakan dengan adanya full day school tersebut. Padahal kebijakan full day school tersebut itu hanya untuk sekolah yang memiliki satu latar belakang sosial yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Maksudnya karena memang latar belakang sosialnya masyarakatnya itu beda, nggak banyak yang melakukan di sekolah diniyah, maka dilakukanlah model full day school tersebut. Kemudian memang kebijakan dari full day school ini di satu sisi katanya memang membuat anak jadi kayak di sekolah terus kayak gitu. Tapi sebenarnya juga nggak selalu serta-merta seperti itu ya teman-teman. Karena dalam aktivitas sekolah mereka sebenarnya juga integrated kurikulum atau menyatukan antara kurikulum lokal dengan konten kurikulum yang ada di sekolah Islam terpadu. Ini saya bisa nggak sih share yang materi kemarin? Coba saya lihat dulu ya. Of the school. Oh, sorry. Di mana ya ini ya? Coba. Sebentar. Kakao. Ya, nggak bisa dicari ya ini. Oke. UAS. Ini ada UTS, UAS. Aduh. Oke, barangkali teman-teman bisa open ini aja deh. Saya kirim yang screenshot aja ya teman-teman ya. Ada beberapa pembahasan yang tentang sekolah tersebut. Di tempat kalian masih ini ya? Masih hujan ya? Sinyalnya kayaknya juga sangat Duduk. Ini. Sebenarnya suaranya kedengeran guys. Suara saya. Jadi nanti teman-teman bisa lebih open lagi. Ini yang merupakan latar belakang dari ini ya, berdirinya madrasah. Jadi itu agak berbeda juga dengan latar belakang dari berdirinya sekolah Islam terpadu. Ya, kalau sekolah Islam terpadu memang seperti yang saya jelaskan kemarin, ada jamaah tarbiyah juga, kemudian dia juga merupakan, kalau diruntutkan merupakan genealogi dari
model yang ada pada masa maksudnya turutannya lebih pada Hasan al-Banna ya, Hasan al-Banna. Sementara atau Ikhwanul Muslimin sebenarnya. Sementara kalau madrasah Islam terpadu itu berbeda ya latar belakang politisnya, teman-teman bisa melihat di sini ada taman siswa yang mula-mula di Jogja. Oke, taman siswa ini tahu ya teman-teman ya, ada dari beberapa tokoh bangsa, khususnya ada peranan Ahmad Dahlan juga di Taman Siswa, kemudian ada peranan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Kemudian yang di bawahnya ini juga ada beberapa universitas, ada ya yang paling bawah itu ada perguruan tinggi rakyat di Jakarta dan Bandung. Tapi yang lebih mendominasi memang cerita-cerita dari berdirinya madrasah itu lebih didomisili selain dari Taman Siswa itu adalah peranan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di sini ada beberapa beberapa latar belakang ajaran agama, ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ada PUI. Saya kurang tahu yang PUI ini. Ada Al-Jami'atul Wasliyah, ini saya cukup tahu. Kemudian ada Al-Irsyad, kemudian ada Normal Sekolah Islam. Saya nggak tahu yang bagian bawah ini, saya nggak stalking banyak, karena ini adalah beberapa hasil kutipan dari Maksum ya, sejarah yang dalam bukunya Madrasah Sejarah dan Perkembangan. Oke deh teman-teman, teman-teman coba baca lagi yang madrasah ini. Saya akan memberikan beberapa pedoman ya bagi teman-teman nanti. Halo, suara saya jelas ya? Open mic aja deh boleh? Jelas, Bu. Jelas. Ya, Bu, jelas. Oke. Baik. Saya akan memberikan, yang teman-teman nanti saat putus-putus lagi, nanti bisa buka lagi tayangannya. Putus-putus banget, Bu. Sri Rahayu. Oke, Sri Rahayu. Di beberapa hasil dari penelitian untuk berdirinya madrasah, itu beliau yang memang memelopori pertama itu akan merupakan Wahid Hasyim ya, Wahid Hasyim yang sebagai seorang tokoh yang melopori berdirinya madrasah. Tapi ini sangat jauh berbeda dengan model dari madrasah-madrasah yang ada saat ini. Kalau madrasah saat ini itu kan memang itu kan dia lebih kepada pengembangan materi. Madrasahnya sendiri pun saat ini itu tidak semasif sebagaimana spesifikasi yang ada pada masa madrasah yang dulu gitu. Tidak bisa untuk memasukkan beberapa guru-guru yang notabene belum memenuhi kualifikasi, misalkan lulus S1 minimal ya, atau mereka yang memang expert di bidang mereka. Kadang untuk madrasah yang dikualifikasi dalam tingkat keilmuan gitu. Sebenarnya sih bukan masalah ini ya bukan masalah tingkat pendidikannya, tetapi lebih kepada bagaimana kemampuan keilmuannya. Karena di beberapa sekolah justru yang kita temui anak-anak atau orang bukan anak-anak ya, sekolah yang menerapkan sistem madrasah tersebut untuk sekolah yang belum terakreditasi ya, ini khususnya ya. Tapi mereka yang mengikutkan ujian nasional di sekolah yang lain itu suplai terhadap kebutuhan madrasahnya atau suplai
keuangan khususnya pendanaannya itu tidak sebagus sebagaimana yang ada di sekolah-sekolah negeri gitu. Ini berbeda dengan misalkan di sekolah-sekolah swasta yang justru dikelola oleh pemerintah, ya misalkan yang ada di Jakarta ya, atau bahkan di beberapa negara yang lainnya, itu malah justru sekolah swasta itu malah lebih bagus gitu daripada model sekolah negerinya. Tapi kalau di kita memang sekolah negerinya masih tetap diperhatikan oleh pemerintah ya, karena memang dari sekolah negeri sendiri itu kan gaji dan segala macamnya kan tetap berada di bawah kebijakan dari pemerintah. Ada beberapa hal yang cukup berbeda saat kita nanti membahas tentang madrasah, bahwa madrasah ini adanya estimasi 50-50% ya untuk pendidikan agama dan pendidikan umum. Tapi justru sekarang dia lebih bervariasi sekitar 80 lah, 80 apa 70 itu untuk pendidikan umumnya, sementara pendidikan agamanya sangat jauh banget gitu. Kalau begitu sepertinya hampir-hampir nggak ada bedanya banget antara madrasah dengan sekolah gitu, selain dari budaya lingkungannya. Karena memang kalau untuk budaya lingkungannya kan memang ini sudah didesain sedemikian rupa. Tapi saya tidak mau begitu mengkritisi dulu dari kebijakan yang konon katanya bahwa sekolah tidak boleh mewajibkan menggunakan atribut atau simbol-simbol keagamaan yang disarankan oleh Kemdikbud seperti itu. Tapi ya di satu sisi memang hal itu kan memang menjadi satu hak pribadi seseorang ya. Tapi di satu sisi juga tergantung dari siswanya juga, maksudnya bukan ya tergantung dari kebijakan dari sebuah sekolah tersebut. Jadi ya ada baiknya juga, tapi juga ada nggak baiknya juga ya dari kebijakan yang digarap oleh Kemdikbud. Kalau begitu, kalau mereka memang tidak ingin termonopoli oleh satu kebijakan khusus, misalkan tidak ingin menggunakan atribut kewajiban, misalnya menggunakan jilbab atau dan lain-lain, mereka juga bisa memilih sekolah negeri. Tapi memang kan ada spesifikasi, memang sekolah ini bercirikan yang menggunakan jilbab, maka ya memang harus menggunakan jilbab. Jadi tergantung dari peserta didik untuk memilih sekolahnya gitu, bukan dari pemerintah yang harus cukup banyak mengatur tentang ketidakbolehan sekolah untuk mewajibkan penggunaan atribut-atribut dari jilbab. Oke, ini teman-teman sebelum saya menuju pada ruang lingkup, ini di semester lalu ya, lalu banget ini, tahun 2010. Ini yang kira-kira nanti akan keluar di UAS. Enggak. Ini yang UAS dulu banget ya teman-teman ya. Jadi pembahasannya hampir seperti ini. Yang pertama ada dualisme pendidikan Islam di perguruan tinggi Indonesia menjadi kajian yang menarik. Kemudian beberapa sekolah Islam lebih condong ke Al-Azhar sentris, sementara beberapa universitas lebih condong kepada metode keilmuan metode barat. Tak jarang beberapa sarjana lahir dari pendidikan timur dan sebagian lainnya berasal dari pendidikan barat. Pertanyaannya bagaimanakah model dualisme pendidikan ini? Dualisme tahu ya dualisme ya. Kemudian di sini ada ini makalah. Yang nomor 3, ini yang sering muncul juga, saya masih munculkan nih. Sekolah Islam terpadu dan madrasah itu seperti apa? Analisis saudara tentang model sekolah tersebut gitu. Jadi meskipun mereka berbeda, kenapa sih nggak disatuin aja gitu? Kan banyak tuh pertanyaan dari teman-teman, kenapa nggak disatuin aja? Tapi sebenarnya ya lebih kepada spesifikasi dari model sekolah tersebut, dan kita juga tidak harus kenapa sih harus disatu-satuin kayak gitu, bukan harus seperti itu ya teman-teman ya, justru ini malah menjadi benchmarking. Atau misalkan gini, sekolah Islam terpadu juga bisa mencontoh apa sih yang menjadi keunggulan dari madrasah, dan madrasah juga masih bisa menjadi satu menjadikan sekolah Islam terpadu sebagai benchmarking mereka, atau kayak ini loh, kira-kira targetnya itu seperti itu gitu, kayak perbandingan, lebih tepatnya benchmarking itu ke perbandingannya. Kemudian ini juga ada analisisnya, misalkan yang ada di Finlandia. Mungkin teman-teman juga sudah pas ada saat mengikuti perbandingan pendidikan bersama dengan Pak Tolha, mungkin teman-teman juga akan melihat beberapa hal ini. Tapi ini saya ambilnya di dua kompleks negara ya. Yang pertama ada di Finlandia, dan yang kedua ada di Korea.
4 sampai 5 jam itu. Kalian mau pilih mana nih? Mau pilih jadi ke Korea itu teman-teman yang fans sama K-pop atau BTS, ya Allah. Yakin mau kuliah di Korea tuh yang pembelajarannya 8 sampai 14 jam. Oke, kemudian ada yang nomor 5 ini. Keberadaan preschool. Preschool tahu ya? Di beberapa negara bentuknya dari toddler. Ini toddler ya. Macamnya ada kayak nursery sama kindergarten. Tapi sebenarnya ini beda-beda sih. Kadang ada toddler sendiri tuh, ada nursery sendiri, ada kindergarten sendiri gitu. Tapi juga ada yang nyebutnya toddler itu sudah masuk kategori nursery sama kindergarten. Karena usia anak TK kan juga masuk masalah teman bermain gitu. Namanya juga taman kanak-kanak. Kemudian hingga beberapa model yang lain. Itu yang nomor 5 ya, dibaca lagi. Kemudian tak jarang Indonesia pun menerapkan model preschool di sekolah nasional maupun sekolah apa ini ya? Yang berbasis internasional. Sekolah nasional maupun di sekolah nasional yang berbasis internasional. Studi mayoritas sekolah dengan biaya mahal tentunya menyajikan kualitas yang cukup bagus bagi peserta didiknya, sementara sekolah dengan biaya yang terjangkau menyajikan kualitas yang seadanya. Benarkah demikian? Bagaimana upaya untuk mengatasi ketimpangan? Jadi pembahasan kita dari perbandingan pendidikan itu nggak lepas dari ini ya. Ini saya punya satu lagi, tapi ini hanya kira-kira kayak standar kita beberapa waktu yang akan datang itu seperti apa. Yang pertama ada kayak teori ya, bukan kayak teori, perbandingan kayak teori, kemudian sistem pendidikannya seperti apa. Oke, ini ada kebijakan pendidikan. Di kebijakan pendidikan ini termasuk kayak pembiayaan gitu ya, pengelolaan dari sebuah negaranya itu seperti apa gitu. Kalau sistem pendidikan kan di situ ada kayak kurikulum, kemudian pengajaran, pembiayaan dan segala macamnya. Kalau yang teori itu adalah kayak teori yang melatar belakangi dari pendidikan itu gitu. Jadi hampir ini semuanya ya, hampir semua negara bahwa yang melatar belakangi dari kemajuan sebuah pendidikan itu adalah agama. Yang ada di Cina, kemudian yang ada di Inggris, termasuk juga yang ada di Indonesia, itu latar belakang dari sebuah kemajuan pendidikan itu latar belakangnya adalah agama. Maksudnya yang mensupport pertama kali untuk kemajuan pendidikan itu adalah agama. Contohnya yang ada di misalkan yang ada di Cina itu kan ada kayak ajaran Konfusianisme itu ya. Itu mau tidak mau itu juga apa ya, menjadi support dari kemajuan pendidikan yang ada di Cina. Terus satu lagi yang ada di Inggris misalkan, mereka mengajarkan pertama kali mereka mengajarkan peserta anak didiknya untuk tetap mempelajari untuk bisa belajar baca tulis. Itu alasan utamanya selain untuk bisa membaca dan menulis itu adalah agar peserta didik bisa membaca kitab Injil gitu. Itu alasan dari pemerintah Inggris waktu itu. Dan misalkan juga yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu kan ada latar belakang pendidikan. Di mana itu latar belakang pendidikan Indonesia khususnya untuk madrasah misalkan dilatar belakangi oleh kemajuan oleh semangat dari pendidikan yang ada di pondok pesantren seperti itu. Itu kan yang melatar belakangi dari sebuah pendidikan. Termasuk juga sekolah ya, sekolah SD, tahu nggak sekolah SD? Sekolah SD yang kita bisa menerapkan pendidikan keagamaan, itu salah satunya semangatnya adalah agar pendidikan Islam, pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya untuk pendidikan umum, itu berbeda dengan pendidikan yang dikelola oleh Belanda. Ada yang tahu nggak kenapa siapa ya? Ki Hajar Dewantara, saya kok lupa ya nama lengkapnya, nama asli beliau siapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa Ki Hajar Dewantara waktu itu mendirikan taman siswa, padahal sebelumnya sudah ada sekolah Belanda gitu. Ada yang mau menjawab, bantu jawab? Boleh. Ini sebentar lagi saya akhiri nih daripada teman-teman semuanya. Yuk. Just. Ada yang mau membantu menjawab? Khotrun. Khotrun, boleh? Atau suara saya ini yang nggak kedengaran? Oh, Khotrun kayaknya lagi open mic.
Sekolah apa Bu tadi? Oh iya. Putus-putus Bu. Ya, oke. Sekolah taman siswa. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi dari taman siswa? Padahal pada waktu itu, pada waktu pendirian dari taman siswa itu, sebenarnya sudah ada model dari sekolah Belanda juga yang dikhususkan untuk masyarakat. Kenapa? Kenapa harus mesti ada sekolah taman siswa juga? Gitu? Halo, halo. Karena ini ya Bu, karena pendidikan di Indonesia itu pada zaman Belanda cuma dinikmati sama golongan kelas atas itu Bu. Iya, terus apa lagi? Iya kayak gitu Bu yang saya tahu. Siap. Ada yang mau menambahkan teman-teman yang lain boleh? Nurjanah Munte boleh? Oke, belum ada jawaban ya. Nah, ya itu salah satunya ya karena memang pendidikan yang diadopsi oleh Belanda itu tidak menyeluruh untuk kalangan masyarakat. Khususnya memang masyarakat yang memiliki grade tinggi, yang memiliki kedekatan dengan priahi. Nenek saya dulu itu sekolahnya cuma sampai kelas 3 SD. Dan itu pun juga syukur alhamdulillah juga ya kebetulan. Karena memang kayak dia anaknya siapa gitu loh. Aku juga nggak begitu tahu. Anaknya Pak Lurah atau siapa gitu. Jadi memang kebetulan dapat sekolah gitu daripada teman-teman yang lainnya. Tapi itu pun juga baru cuma sampai kelas 3 SD gitu. Nah, pendirian Taman Siswa ini selain dari latar belakang tersebut, pendirian Taman Siswa adalah sebuah inisiatif dari tokoh Kiai Hajar Dewantara yang memang karena pada waktu itu untuk sekolah umum yang didirikan oleh Belanda itu sangat kristenisasi sekali, tahu ya, kristenisasi ya. Jadi memang mereka ya dapatnya materi pelajaran agama Kristen juga, tapi bukan nenek saya ya, karena memang ada khusus yang memang khusus untuk masyarakat dan juga ada yang khusus untuk kalangan atas. Cuman memang ada kayak kristenisasi gitu, ada pelajaran Kristen. Jadi teman-teman kalau misalkan tanya nih pada maksudnya kalau menyelidiki nih tentang masuknya agama Kristen sama agama Islam duluan mana kayak gitu kan, pasti akan lebih dulu agama Islam karena memang agama Kristen itu adalah yang dibawa oleh VOC itu tadi gitu, yang dibawa oleh para penjajah itu tadi, bukan dari para pendahulu dari kalangan Islam atau bahkan dari masyarakat lain yang sudah datang terlebih dahulu sebelum kedatangan dari Islam. Bukan seperti itu. Jadi pasti masuknya Kristen itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Tapi ada alasan lagi yang lebih penting dari pendirian Taman Siswa. Salah satunya bahwa sekolah dari pemerintah Belanda itu sama sekali tidak mengajarkan tentang konten-konten keislaman yang sesuai dengan masyarakat pribumi. Oke, konten-konten keislaman yang sesuai dengan masyarakat pribumi atau konten-konten yang berhubungan dengan ruang lingkup atau sosiologi masyarakat asli gitu. Oleh karena itu juga banyak ditentang. Bahkan teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, nggak tahu ini parodinya atau seperti apa, ini yang menjadi salah satu taman siswa akhirnya kan juga gugur di perjalanan. Tapi alhamdulillah. Salah satunya adalah bukan salah satunya. Peristiwanya adalah pada saat pendirian taman siswa ya kayaknya sudah termasyur maju gitu kan. Itu mereka mendapat kecaman juga dari Belanda untuk segera dibubarkan gitu. Taman siswa harus dibubarkan dengan alasan kalau harus mendapatkan perizinan dari Belanda, oke? Perizinan dari Belanda. Seandainya mereka tidak mendapatkan perizinan dari Belanda, jadi kalau misalkan mereka mendapatkan perizinan dari Belanda, maka yang dilakukan harus konten kurikulumnya itu harus mengikuti dari konten kurikulum Belanda, harus sama dengan
yang ada di pendidikan Belanda gitu. Sementara itu kan lembaga didirikan karena memang ada sedikit perbedaan dari Belanda gitu. Maka dari itu ya yang menjadikan sekolah taman siswa tersebut akhirnya dibubarkan karena memang dia tidak mendapatkan perizinan dari pihak Belanda. Karena konten kurikulumnya harus ikut mereka juga. Terus juga ada kayak bayar pajak, harus dan yang lain-lain. Sementara tidak semua, sebagaimana dikatakan oleh Khairun tadi, tidak semua masyarakat adalah masyarakat yang cukup kaya ya, yang berasal dari golongan kelas atas semua gitu. Itu yang menjadikan beberapa perbedaan sehingga sekolah dari taman siswa terputus dan tidak bisa lanjut lagi. Meskipun sekarang ini ada loh ya di Jakarta taman siswa, tapi bukan itu yang dekat Malioboro ya, Mbak? Ya, deket ini loh, kayaknya rumah sakit RSCM itu atau mana ya? Pokoknya kalau Jakarta Pusat. Antara UI, RSCM sama Unusia. Nah itu ya. Saya garis bawah ya, antara UI, RSCM sama Unusia. Pokoknya di lingkaran segitiga itu ada sekolah taman siswa. Tapi ini beda, teman-teman. Jadi kayak kok ada taman siswa sih? Beda. Tapi memang sekolahnya taman siswa yang situ kayak kelihatan tua banget gitu. Tapi sebenarnya bukan taman siswa itu. Karena taman siswa itu didirikannya di Jogja, bukan di wilayah Jakarta. Bukan di Jakarta ya, jadi beda banget tuh taman siswa yang ada di situ. Tapi memang untuk kayak simbol-simbolnya mereka menggunakan simbol-simbol dari Ki Hajar Dewantara, kayak ada patungnya Ki Hajar Dewantara gitu. Taman siswanya juga kayaknya sekolahnya kuno banget, nggak tahu ya, ini hanya terlihat dari bangunan fisik yang ada di depannya. Saya tidak menyelidiki lebih jauh lagi apakah ini adalah model sekolah negeri, swasta atau seperti apa gitu yang ada di taman siswa. Oke, yang menariknya lagi teman-teman, di misalkan zaman Belanda itu kan semua hal kan harus dipajak banget ya, ada pajak, tahu ya, pajak pribumi. Kemudian sekolah pun ada pajaknya, semuanya ada pajaknya, kendaraan mencucinya. Kalau kita hidup di saat ini ya teman-teman ya, teman-teman saat ini masih hidup kan? Oke, sama berarti seperti saya. Kita hidup di saat ini kayak semuanya ada pajaknya. Padahal itu tanah milik nenek moyang kita ya. Tanah milik nenek moyang kita. Oke. Ya jalan juga ya. Jalan memang ada ini ya. Jalan kan memang ditanggung bersama ya. Kenapa nggak dari awal saja gitu loh. Kemudian ada pajaknya, kendaraan ada pajaknya, kepemilikan barang-barang yang lain ada pajaknya, karya seorang ada pajaknya, buku-buku, musik, semuanya ada pajaknya, bahkan makan sekalipun ada pajaknya. Hai, kita ini hidup di zaman apa gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, sistem perpajakan Belanda itu bisa dibilang cukup bagus juga. Kenapa? Begini, salah satu hasil dari penelitian naskah terdahulu ya, naskah peti di Perpustakaan Nasional itu ada naskah peti dari Kerajaan Ternate. Beberapa hasil penelitiannya bahwa Belanda itu sangat bagus sekali dalam mendokumentasikan hasil dari buku-buku perpajakan mereka. Dan itu perpajakan mereka itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Maksudnya ya kebijakannya memang berpindah-pindah, tapi kebijakan untuk pajak itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Dan ini menjadi satu kajian dari Bank Indonesia juga ya. Kira-kira model seperti apa sih perpajakan yang cukup bagus itu, kok Belanda ini bisa sih bertahan seperti lama seperti itu. Sementara masyarakat kita memang sudah ada pajaknya, cuman untuk pajak sendiri bayarnya kadang juga kelewat juga ya. Bahkan untuk penghasilan pun juga ada pajaknya ya teman-teman ya. Nah untuk penghasilan NPWP itu loh, nomor wajib pajak nasional, personal atau apa itu yang P itu, penghasilan atau apa itu, NPWP. Nah itu kan semuanya kita dinilai dengan pajak gitu. Kayaknya kita ini belum merdeka apa gimana sih? Kalau memang pajaknya untuk pembangunan sih it's okay ya, nggak apa-apa sih.
Cuman apa nggak ada another ways kayak gitu, apa jalan lain kayak gitu untuk melaksanakan pembelian selain dari pajak-pajak itu tadi. Parkir juga ada pajaknya, ya Allah. Oke. Silakan. Ada pertanyaan? Kayaknya kita end dulu deh. Teman-teman, kita end dulu aja ya. Ini suara saya terdengar jelas oleh beberapa orang nih. Astagfirullah. Kedengaran Bu. Oh, kedengaran ya. Iya Bu, suaranya lumayan. Lumayan ya. Ini pakai kuota Kemdikbud ya. Jadi terima kasih sama Kemdikbud. Sama kayak kuota pribadi Bu. Mahasiswa nggak kebagian kuota Kemendikbud ya, Bu? Gimana? Mahasiswa. Oh, kebagian? Aku nggak pernah Bu. Bu. Itu yang bagi bukan kampus ya. Kampus hanya mendata. Tapi kalian udah mendata kan? Iya, Tergantung udah. rezeki kali Bu ya. Iya. Belum rezeki. Bagiannya gimana sih itu, Bu? Ya, kayaknya korupsi mungkin kali ya. Enggak ya, Bu. Juga perlu deh di korupsi. Karena Iya, nggak dapat gitu ya. Padahal kan teman-teman di sini sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkannya. Gini, kuota Kemdikbud itu juga dikhususkan untuk sekolah atau lembaga yang memang sudah e-learning ya, maksudnya kayak ada akun e-learningnya dan bisa melaksanakan fungsi e-learning. Kalau misalkan kayak di wilayah yang susah sinyal atau mereka nggak punya media untuk e-learning ya, maksudnya bukan nggak punya HP, bukan kayak itu. Misalkan kayak nggak ada pendaftaran dari sekolahnya tersebut, itu mereka nggak akan bisa dapat gitu. Kalau mereka nggak menggunakan itu tadi. Menggunakan sumber daya kayak website learning maupun yang lain-lain itu nggak dapat. Dan di SD itu juga ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Jadi itu perlu dipertanyakan juga tuh kemana. Kayaknya nggak ada pembahasannya deh hingga sekarang. Jadi jangan salah kampus ya, itu kampus cuma data tuh, tinggal diaplikasikan saja tuh. Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya akhiri dulu ya. Kayaknya kita masih 20 menitan deh. Nanti teman-teman coba deh yang di kampus itu dimaksimalkan, silakan kirim pertanyaan maupun statement dari yang sudah saya sampaikan tadi. Itu baru hanya secuil dari yang ada di madrasah ya, sama yang ada di sekolah Islam terpadu. Sebenarnya ada PowerPoint-nya, cuman ini lagi di bukan perjalanan. Tidak ada di lokasi rumah. Nggak bawa laptop, ya Allah. Bu, saya mau nanya dikit dong, Bu. Ya, boleh. Itu sistem pendidik, taman siswa itu sama nggak Bu sama yang kita sekarang, sama sistem pendidikan kita yang sekarang? Atau ada perbedaannya? Oke. Tentu kita nggak tahu secara spesifik ya konten kurikulum apa yang ada di taman siswa. Tentu jelas beda lah. Maksudnya secara spesifik itu beda banget. Maksudnya gini, bedanya kalau secara general itu sama, secara generalnya sama. Maksudnya kayak ada pendidikan keagamaan dan ada materi-materi umum gitu. Kalau di sekolah kita kan untuk saat ini kan seperti itu. Cuman untuk konten kurikulum yang secara spesifik itu beda banget lah. Karena kita juga beda banget ya dari konten kurikulum yang bukan KBK. 99 itu 94 kan. Kemudian ada KBK, KTSP, K13, CBSA yang dulu. CBSA kayak gitu. Beda banget. Cuman untuk ruhnya itu sama, ruh tahu ya ruhnya ya. Bukan bayangan ya. Ruhnya itu sama. Karena SKB 2 Menteri ya, Kemdikbud Kemenak atau SKB 2 apa 3 itu mewajibkan konten keagamaan atau materi pelajaran agama dinikmati secara nasional dan dimasukkan ke dalam konten pelajaran
nasional atau konten pelajaran siswa-siswa sekolah. Kalau nggak ada konten keagamaan, kalian ngapain kuliah di Unusia? Oi. Pendidikan juga ngambilnya. Oke, ngambilnya pendidikan. Kalau enggak ya kalian mempelajari agama untuk yourself ya, untuk diri teman-teman sendiri gitu. Bahkan yang lebih ininya ya, di mana ya? Aku lupa nih. Inggris ya. Di Amerika ya kalau tidak salah. Kan untuk pelajaran agamanya kan itu different ya. Different. Maksudnya negara tidak memfasilitasi konten keagamaan. Oke, negara tidak memfasilitasi konten keagamaan. Dan kalaupun mereka mau mencari pendidikan keagamaan, mereka harus mencari sendiri gitu. Tapi sekolah membolehkan itu. Sekolah membolehkan anaknya seradinya untuk mencari pelajaran agama sendiri di luar materi yang disampaikan oleh sekolah. Tapi khusus kayak di Indonesia, di Inggris kayaknya ya, yang maksudnya materi pelajaran agama tetap dimasukkan ke dalam konten kurikulum nasional. Jadi kalau secara keseluruhannya itu sama ya, Bu? Mungkin perbedaannya sama pendidikan pada masa penjajahan dulu, karena di masa penjajahan itu kan nggak ada tentang konten agamanya gitu. Dan Kristen ya, ada tapi kristenisasi di situ di dalamnya. Ruhnya yang sama, bukan kontennya, ruhnya. Ruhnya yang sama. Ruhnya yang sama. Dan itu kenapa teman-teman yang yang dijadikan ikon dari Kemdikbud itu pasti kayak Ki Hajar Dewantara, pasti. Sampai saat ini ya, kalau teman-teman pasti lihat beberapa program-program dari Kemdikbud, ya ada Pustekom Kemdikbud, kemudian kayak rumah belajar duta rumah bahasa, kemudian ada slogan-slogan Kemdikbud yang engar sosong tulodo eng matio mangon kartoso tuturi handayani, kayak gitu ya, tahu ya? Nggak tahu kalian ya? Oke. Tahu Bu, tahu. Oke, Kak, tahu ya? Belum? Tahu Bu. Ya tahu ya. Itu kan dari arti bahasa, maksudnya dari bahasa Jawa ya, engar sosong tulodo berarti maksudnya ketika teman-teman di depan ini, teman-teman akan memberikan ya dimanapun kalian berada, teman-teman tetap menjadi contoh gitu bagi orang-orang. Kayak public figure misalkan kayak gitu tuh. Teman-teman jadi satu role model bagi mereka atau seperti kiai gitu. Kemudian Eng Madio Mangunkarso kayak dia tetap menjadi penyeimbang antara ya lebih bersifat manusiawi lah dimanapun dia berada. Meskipun itu jenjangnya ada di tengah ya, maksudnya menghubungkan antara kaum miskin dengan kaum yang kaya, mungkin seperti mahasiswa mungkin ya. Kalau mahasiswa dalam kategorinya di politik kan sebagai kaum kelas menengah aja. Kaum kelas menengah loh mahasiswa ini. Bukan menengah secara ekonomi ya. Bukan. Maksudnya kaum menengah itu bukan, kan ada tuh jenjang grade-nya kaum kelas bawah, atas, menengah seperti itu. Ya, tapi menengah secara jabatan fungsional dari teman-teman, bukan masalah jabatan keuangan atau ekonomi. Masalah kelas menengah karena bisa menghubungkan antara suara rakyat, suara rakyat dengan pemerintah. Kalian kan deket banget tuh, deket dengan rektorat, deket dengan dosen, deket dengan deket dengan maksudnya politis juga kalian deket kayak gitu. Jadi bisa dianggap sebagai kaum kelas menengah teman-teman mahasiswa ini. Keren tuh. Dan satu lagi tadi sampai mana ya? Kalau untuk di sekolah yang menjadi beberapa perbedaan antara sekolah tadi taman siswa, ruhnya itu tadi, itu juga bisa kita lihat di kebijakan yang ada di Kemdikbud itu. Kayak ada itu loh, event Ki Hajar itu. Tahu nggak event Ki Hajar? Ki Hajar, kuis Ki Hajar. Belum. Coba ya nanti stalking sendiri tuh. Malam penganugerahan Ki Hajar. Coba ada kok program-program Kemdikbud, ada malam penganugerahan Ki Hajar itu. Jadi kayak mereka mencoba untuk bukan mengkategorikan ya, tapi mencoba untuk menggali bakat-bakat anak-anak melalui program-program dari Ki Hajar.
Tapi bukan, maksudnya Ki Hajar tokoh bukan, cuma nama programnya adalah program Ki Hajar kayak gitu. Memang semangatnya lebih ke semangat yang dari Kemdikbud oleh Ki Hajar Dewantara, meskipun juga tokoh-tokoh lainnya juga diikutkan. Itu skillnya yang di ini. Nah, nanti deh coba ya, aku coba lihat Instagram nih, tapi kayaknya, oh iya Dian, kayaknya ini, aduh, nggak bisa kayak ini lihat Instagram nih. Coba ya, aku buka deh. Kita tadi mau putus selesai, cuman kok nggak jadi. nih. Oke, wait. Nggak bisa nih, Ki Hajar. Oke. Wait. Aku coba dulu ya sebentar. Biar teman-teman speaking. Ki Hajar Kemdikbud ya. Kayaknya nggak bisa nih akun buat Kemdikbud. Kemdikbud. Susah banget nih carinya. Oke. Oke, no. Bisa dengar suara saya pakai kota yang lokal nih. Duh. Belum bisa. Kayaknya udah pakai kuota yang dikti, cuman nggak bisa. Oke. Oke. Wait. Tunggu sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Wait. Nggak ada di sini. Sebentar. Equal the akan carikan. Oke. Sesi kali ini ya. Cepat nanti teman-teman bisa pertanyaan teman-teman kita langsung spesifik lagi tentang perbandingan pendidikan.
Sampai di sini bisa dipahami ya? Halo? Iya, Bu. Cek. Oke. Halo, Bu. Yuk kita ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.